Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Jumpa kembali kita dalam seri pembelajaran rangkaian listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang satu topik, yaitu teorema superposisi. Ini sebagai review dari pertemuan sebelumnya. Kita telah mempelajari yang pertama adalah definisi dasar rangkaian listrik. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang hukum dasar rangkaian listrik, yang mana di situ kita mempelajari hukum Ohm, kemudian KVL dan KCL. Setelah itu, berdasarkan hukum dasar rangkaian listrik, kita membahas tentang metode analisis, yaitu metode analisis mesh dan metode analisis nodal, yang mana keduanya ini berdasarkan kepada hukum tegangan Kirchhoff dan hukum arus Kirchhoff. Keduanya ini sudah membantu kita dalam melakukan analisis rangkaian listrik untuk mencari arus dan tegangan pada satu cabang atau satu elemen dari rangkaian listrik. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tools atau alat bantu analisis rangkaian listrik yang berupa teorema, yaitu teorema superposisi. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas juga teorema Thevenin dan teorema Norton. Sebagai pendahuluan, sebelum kita masuk ke pembahasan teorema superposisi, kita sudah mempelajari bagaimana melakukan analisis rangkaian listrik dengan menerapkan KVL dan KCL, serta metode analisis mesh dan analisis nodal. Nah, keuntungan dari penerapan hukum dasar dan metode analisis di atas, yaitu kita bisa melakukan analisis tanpa mengubah konfigurasi rangkaian, jadi dengan rangkaian yang tetap. Namun demikian, ada sisi kerugiannya, yaitu kalau nanti rangkaiannya itu besar dan kompleks, maka perhitungan itu akan menjadi rumit gitu ya. Dan kita kan tidak melakukan perubahan konfigurasi rangkaian, jadi rangkaiannya akan tetap besar dan kompleks. Nah, oleh karena itu, untuk melakukan penyederhanaan analisis, maka beberapa insinyur rangkaian listrik itu membuat satu teorema, meneliti satu teorema yang kemudian dirumuskan dengan teorema rangkaian listrik, yang mana di situ ada beberapa teorema. Yang pertama misalnya adalah teorema superposisi, kemudian Thevenin, Norton, dan juga transformasi sumber dan transfer daya maksimum. Beberapa teorema ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan kali ini dan beberapa pertemuan selanjutnya. Sebelum masuk ke pembelajaran tentang teorema superposisi, kita akan lihat terlebih dahulu sifat linearitas rangkaian listrik. Sifat linearitas itu maksudnya apa? Jadi artinya pada satu rangkaian listrik itu berlaku sifat linier. Ya, artinya apa? Di situ ada penskalaan dan sifat penambahan. Penskalaan itu artinya apa? Jadi kalau misalnya kita menjumpai satu rangkaian listrik dengan satu sumber itu, kalau misalnya sumber itu kita ubah, kita kalikan dengan konstanta, misalnya 2 kalinya, atau kita kecilkan menjadi setengahnya, menjadi setengah itu artinya kan dikalikan setengah, maka kita akan melihat nanti bahwa responnya, misalnya arus pada satu cabang, itu juga akan menjadi seperti halnya perlakuan yang kita berikan pada sumbernya. Jadi kalau sumbernya kita kalikan 2 kalinya, maka arusnya juga akan menjadi 2 kalinya. Nah, ini adalah sifat penskalaan. Nah, kemudian sifat linearitas juga itu merupakan mengandung sifat penjumlahan atau penambahan, di mana kalau misalnya dalam satu rangkaian tersebut ada 2 atau lebih sumber, maka nanti responnya itu kita juga bisa menghitung dengan menjumlahkan respon dari tiap-tiap sumber atau input ketika diterapkan terpisah.
Jadi kalau misalnya kita mau mencari satu arus misalnya pada satu cabang tertentu dan di rangkaian tersebut ada dua sumber yaitu V1 dan V2, maka kita bisa memisahkan ya perhitungan arus tersebut menjadi I1 dan I2, yang mana I1 itu merupakan arus yang diakibatkan oleh V1 dan I2 itu arus yang diakibatkan oleh V2. Dan selanjutnya kita bisa menghitung arus totalnya itu adalah penjumlahan dari I1 dan I2. Jadi kita bisa menghitung masing-masing terpisah, nanti kemudian kita jumlahkan. Nah, itu adalah sifat linearitas yang kedua, yaitu sifat penjumlahan atau penambahan. Kita lihat sifat yang pertama yang berupa sifat penskalaan ya, melalui contoh soal yang pertama ini. Misalnya ini ada sebuah rangkaian listrik seperti ini, di mana ada satu sumber yaitu Vs dan satu sumber tak bebas yaitu 3Vx, yang mana Vx itu adalah tegangan pada resistor 2 ohm. Di sini kita diminta untuk mencari berapakah arus I0 ya pada saat sumbernya Vs itu bernilai 12 volt dan pada saat Vs-nya bernilai 24 volt. Jadi apa yang terjadi ketika Vs-nya kita naikkan menjadi 2 kali lipat? Nah, untuk melakukan analisis pada rangkaian ini, misalnya kita gunakan metode analisis mesh ya. Sehingga kita buat arus mesh di sini ada I1 dan I2, yang mana I1 itu berada pada mesh yang sebelah kiri, ini pada loop yang sebelah kiri ya, kemudian I2 pada mesh atau loop yang sebelah kanan. Kemudian kalau kita menghitung ya persamaan tegangan pada mesh I1, maka kita lihat arus I1 itu melalui 3 resistor ya. 3 resistor yaitu 6 ohm, 2 ohm, dan 4 ohm, yang mana kalau kita jumlahkan ini adalah 12, sehingga kita tuliskan persamaan tegangannya adalah 12 I1 ya. Kemudian kita juga melihat pada salah satu resistor yang dilalui oleh loop yang sebelah kiri ini yaitu 4 ohm, selain I1 juga dilalui oleh I2, tetapi I2-nya berlawanan arah dengan I1 ya. I1-nya ke bawah, I2-nya ke atas. Sehingga karena berlawanan arah, untuk persamaan tegangan pada loop I1 kita tuliskan minus 4 I2 di sini karena berlawanan arah I2-nya. Selanjutnya loop ini juga bertemu dengan satu sumber tegangan Vs, dan yang diketemui pertama adalah kutub positif, sehingga kita tuliskan plus Vs. Nah, artinya ini sudah semuanya dituliskan, berarti itu adalah sama dengan 0 sesuai dengan hukum Kirchhoff tegangan ya, dan itu kita tuliskan sebagai persamaan 1. Kemudian pada loop yang sebelah kanan ya, pada loop I2 kita juga menjumpai bahwa pada loop I2 itu pertama kita lihat ada satu resistor yaitu 4 ohm yang selain dilewati oleh I2 juga dilewati oleh I1, dan I1-nya berlawanan dengan I2, sehingga karena I1 berlawanan dengan I2, untuk persamaan tegangan yang kedua kita tuliskan di sini minus 4 I1 ya. Selanjutnya arus mesh I2 itu melalui 4, 8, dan 4, jika kalau di total semuanya ada 16, sehingga kita tuliskan 16 I2. Kemudian di sini loopnya juga bertemu dengan sumber tegangan tak bebas yaitu 3Vx, dan yang ditemui pertama adalah minus, sehingga kita tuliskan min 3Vx. Selanjutnya loop ini juga sekali lagi bertemu dengan sumber tegangan juga yaitu Vs, dan yang pertama adalah minus ya, kutubnya yang ditemui, sehingga kita tuliskan minus Vs. Berarti sudah semua kita tuliskan di sini sama dengan 0, dan ini menjadi persamaan yang kedua. Kemudian kita melihat bahwa di sini ada unsur Vx ya, Vx, dan ternyata dari rangkaian ini kita lihat bahwa tegangan Vx itu adalah tegangan pada resistor 2 ohm, yang mana arusnya itu adalah sebesar I1. Sehingga kalau kita mau mencari tegangan Vx ini, kita bisa menggunakan hukum Ohm, yaitu Vx sama dengan
resistansinya 2 dikalikan dengan arusnya yaitu I1. Sehingga Vx itu sama dengan 2I1. Maka persamaan kedua ini kalau kita ganti Vx ini dengan 2I1, maka kita dapatkan di sini 2I1 ya dikalikan dengan 3 akhirnya jadi 6 ya, 6I1, kemudian di sini minus ya, jangan lupa ini minus 6I1, kemudian di sini minus 4 sehingga kalau kita totalkan menjadi minus 10. Minus 10I1. Kemudian I2-nya tetap 16, kemudian ini sudah kita ganti tadi ya dengan I1. Kemudian Vs-nya kita tuliskan kembali minus Vs sama dengan 0. Tidak, sehingga itu menjadi persamaan 3 ya, kita beri tanda. Kemudian kita bisa melakukan eliminasi ya antara persamaan 1 dan persamaan ketiga, yaitu kalau kita jumlahkan maka kita akan mengeliminasi faktor Vs ya. Karena di sini plus Vs, di sini minus Vs. Jadi kalau kita jumlahkan nanti Vs-nya akan hilang. Nah, kalau kita lakukan itu maka kita dapatkan untuk I1 di sini 12, di sini minus 10 menjadi 2. Kemudian untuk I2-nya di sini minus 4, di sini plus 16, di sini menjadi plus 12 ya. I2, kemudian Vs-nya hilang. Ya, jadi terakhir sama dengan 0. Ya, kita dapatkan persamaan ini. Kemudian kita bisa meneruskan untuk mencari I1 ya. Ini kita ubah ke sana, kita pindah ke ruas yang sebelah kanan menjadi minus ya, minus 12 I2 dibagi dengan 2. Ya, kita dapatkan minus 6I2. Jadi kita dapatkan di sini I1 sama dengan minus 6I2. Ini menjadi kita tuliskan sebagai persamaan yang keempat. Nah, kalau kita melakukan substitusi ya, dari persamaan keempat ini ke persamaan 1 ya, I1-nya kita masukkan. Maka kita dapatkan ya, I1-nya kita ganti menjadi minus 6I2 ya. Sehingga ini ya, 12 dikalikan dengan minus 6, kemudian minus 4, ya, setelah kita total menjadi minus 76I2. Ya, I1-nya sudah hilang ya, karena kita ganti dengan minus 6I2 di sini. Oke, selanjutnya ada plus Vs, ya, plus Vs sama dengan 0. Sehingga kita bisa menghitung di sini kalau Vs kita pindah ke kanan, ya, jadi minus Vs, kemudian dibagi dengan minus 76. Ya, di sini minus tadi menjadi kita hilangkan menjadi plus ya, sehingga kita dapatkan I2 sama dengan Vs dibagi 76. Sehingga kita bisa menghitung di sini pada saat Vs-nya itu 12 volt seperti yang menjadi pertanyaan, maka kita bisa menghitung di sini bahwa I2 yang mana I2 ini ya, arus mes I2 itu sama dengan IO. Ya, karena ini berada di cabang yang sama. Ya, kita lihat di sini I2 kan begini ya. Nah, artinya itu sama dengan IO. Jadi IO itu sama dengan I2 sama dengan Vs-nya 12 ya dibagi dengan 76. Nah, satuannya adalah ampere. Kemudian pada saat nanti Vs-nya 24 ya tinggal kita masukkan saja. Ya, I2-nya menjadi 24 dibagi 76. Nah, artinya kita melihat di sini bahwa kalau Vs-nya itu dikalikan dengan 2 ya menjadi 2 kali lipat, maka IO ya salah satu respon di satu cabang itu juga sama dengan dikalikan 2 ya, kita coba ini kan 12/76 menjadi 24/76, ini kan 2 kalinya dari yang pertama. Artinya di sini menunjukkan pada rangkaian listrik ini untuk arus ya itu terpenuhi sifat linearitas yang pertama yaitu penskalaan. Artinya kalau misalnya sumbernya itu dinaikkan 2 kali lipat, maka nanti respon di salah satu cabangnya juga akan menjadi 2 kali lipatnya. Oke, setelah memahami itu ya yang merupakan sifat linearitas yang pertama yaitu penskalaan, maka kita lanjut ke pembahasan tentang teorema superposisi. Yang mana teorema ini nanti diterapkan pada rangkaian yang mengandung lebih dari satu sumber, ya, baik itu sumber arus ataupun sumber tegangan. Nah, bagaimana bunyi dari teorema superposisi ini? Ya, kita melihat di sini bahwa pada sebuah rangkaian linear,
yang mengandung lebih dari satu sumber, ya, maka arus yang melalui cabang atau tegangan pada elemen itu merupakan jumlah aljabar dari arus-arus atau tegangan-tegangan yang dihasilkan oleh setiap sumber secara independen. Artinya apa ini? Artinya kalau kita punya rangkaian yang mana di situ sumbernya lebih dari satu, kita bisa menghitung arus atau tegangan pada satu tempat, ya, dengan meninjau rangkaian itu ketika sumbernya bergantian, ya, satu demi satu, ya, bekerja secara independen, ya, secara bebas masing-masing. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti ada contoh soalnya, ya. Ya, yang perlu diingat bahwa superposisi ini didasarkan kepada sifat linearitas. Artinya dia seperti kita lihat pada slide sebelumnya itu berlaku pada perhitungan arus atau tegangan. Namun demikian, ketika Anda menghitung daya, yang mana daya itu adalah tegangan dikalikan dengan arus, ya, maka kita tidak bisa menerapkan superposisi untuk menghitung daya. Kenapa? Karena di situ ada faktor kuadrat, di mana V kali I itu kan sama dengan I kuadrat R. Artinya arusnya itu terkuadratkan, sehingga ini tidak memenuhi sifat linearitas, karena ini kuadrat, ya, tidak lagi linear, gitu kan. Jadi artinya ketika arusnya itu berubah, dayanya itu berubahnya itu tidak linear, gitu. Kalau arusnya berubah 2 kalinya, maka dayanya itu akan menjadi 4 kalinya. Kenapa menjadi 4 kali bukan 2 kali? Karena ini adalah kuadrat. Oleh karena itu untuk perhitungan daya tidak berlaku. Tetapi kalau untuk tegangan atau arus yang mana didasari oleh hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, maka superposisi ini berlaku. Nah, prosedur untuk penentuan arus dan tegangan, ya, menggunakan teorema superposisi itu yang pertama adalah kalau ada sebuah rangkaian tentu harus sumbernya ada lebih dari 2, ya. Kalau hanya satu kan nggak perlu kita menggunakan teorema superposisi. Kalau misalnya sumbernya lebih dari satu, maka pertama pilih salah satu sumber. Kemudian ketika sudah menentukan pilihan, bagaimana dengan sumber yang lain? Sumber yang lain itu kita ganti dengan impedansi dalamnya, yaitu kalau sumber yang lain itu adalah sumber tegangan ideal, maka kita buat hubung singkat atau sirkuit pada sumber tegangan tersebut. Sedangkan kalau sumbernya itu adalah sumber arus, maka kita open circuit, ya, kita open rangkaian di sumber tersebut berada. Nanti contohnya nanti kita bisa lihat, ya. Kemudian setelah kita lakukan ini, ya, kita pilih satu sumber, kemudian sumber yang lain kita matikan, begitu, ya, kita matikan, kita ganti dengan impedansi dalamnya, ya, baik short circuit, misalnya nanti kalau sumbernya adalah sumber tegangan, atau open circuit kalau sumbernya sumber arus. Maka yang kedua adalah kita tentukan arus, ya, yang melalui cabang atau tegangan pada elemen yang diinginkan. Artinya kita hitung arus dan tegangan tersebut, ya. Kemudian kedua langkah itu kita ulangi, ya, untuk setiap sumber secara bergantian. Jadi kan tadi dipilih salah satu, kemudian nanti yang berikutnya dipilih sumber yang lain, ya, saling bergantian, begitu, ya. Nah, terus menerus sedemikian sampai selesai semua sumber bergantian bekerja. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, maka kita jumlahkan, ya, hasil perhitungan dari masing-masing sumber yang bekerja secara dependen tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada contoh. Misalnya ada sebuah rangkaian listrik seperti ini. Kita lihat di sini ada 2 sumber, yaitu sumber tegangan 6 volt dan sumber arus 3 ampere, ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung tegangan pada resistor 4 ohm dengan menggunakan teorema superposisi. Nah, karena kita menggunakan teorema superposisi, maka kita melihat bahwa ada 2 sumber, ya. Berarti nanti kita melakukan perhitungan tegangan di 4 ohm ini secara bergantian, ya. Misalnya yang pertama yang bekerja adalah 6 volt dulu, ya, sumber tegangan dulu.
Yang sumber arusnya nanti kita matikan. Kemudian yang kedua nanti kita hitung sumber arusnya yang bekerja, sumber tegangannya yang kita matikan. Jadi karena ada dua sumber, nanti pasti hasilnya adalah V1 itu penjumlahan dari V1 dan V2. Jadi V itu adalah nanti penjumlahan dari V1 dan V2. Yang mana V1 itu adalah ketika sumber tegangannya bekerja. Ya, sehingga rangkaiannya akan menjadi begini, ya, sumber tegangannya bekerja, kemudian sumber arusnya kita matikan, kita ganti hambatan dalamnya. Ingat ya di slide sebelumnya tadi, ya, kalau sumber arus maka kita ganti menjadi open circuit atau kita buka, gitu ya. Sehingga di sini ketika kita gunakan yang pertama ini kita bekerja dulu, ya, sumber tegangannya, maka sumber arusnya kita open di sini, nah, tidak terhubung. Sedangkan yang kedua V2 ini misalnya adalah kontribusi sumber arus, ya, sumber arusnya itu adalah di sini, ya, 3 ampere. Berarti ini bekerja, ya, ini tetap ada. Sedangkan yang ini yang sumber tegangan 6 volt kita ganti impedansi dalamnya yaitu short circuit, ya, kita short circuit di sini. Jadi ada kayak hubung singkat begitu sini langsung terhubung. Begitu. Jadi nanti kita hitung, ya, di sini V2 dan V1 itu secara terpisah pada dua rangkaian ini. Kemudian nanti hasil akhirnya kalau kita mau mencari V-nya, karena ini yang ditanyakan kan V-nya, berarti harus kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Jadi V1 itu ketika sumber tegangannya yang bekerja, sumber lainnya mati. Kemudian V2 itu ketika sumber arusnya yang bekerja, sumber lainnya kita matikan. Seperti ini. Nah, kalau kita hitung satu demi satu, yang pertama kita hitung V1 dulu, ya, ketika sumber tegangannya yang bekerja, ya, seperti ini. Ya, maka kita bisa melihat bahwa V1 kita bisa hitung dengan mudah dengan menggunakan rumus membagi tegangan. Ya, V1 adalah 4, ya, resistansinya, ya, 4 dibagi dengan 4 ditambah 8 resistansi totalnya, dikalikan dengan sumbernya yaitu 6 volt, ya, seperti ini. Oke, kita dapatkan nilai V1-nya adalah 2 volt. Kemudian yang kedua, ya, ini kan yang pertama, ya. Sorry, ini kan yang pertama yang ini. Kemudian yang kedua kita ganti sumber arusnya yang bekerja. Ya, kita ganti dengan sumber lain yang bekerja yaitu sumber arus, sedangkan sumber tegangannya tadi yang sebelah sini kita ganti dengan impedansi dalamnya yaitu short circuit seperti ini. Oke, untuk sumber arus sumber tegangan jangan lupa, ya, menjadi short circuit seperti ini. Nah, sehingga kalau kita mau menghitung di sini kita hitung dulu arusnya yaitu I3. Kita bisa hitung itu dengan menggunakan rumus membagi arus, ya. I3 adalah 8 dibagi dengan 4 tambah 8 dikalikan sumber arusnya, ya, dikalikan dengan arus totalnya yaitu 3 ampere. Sehingga kita dapatkan I3 adalah 2 ampere. Sehingga kalau I3-nya 2 ampere, kita bisa menghitung tegangan V2-nya yaitu I3 dikalikan dengan 4 ohm. Kita dapatkan 4 kali I3, 4 kali 2 yaitu 8 volt. Ya, ini untuk V2-nya. Nah, karena kita tadi memecah itu, ya, menghitung satu demi satu sumber dengan menggunakan prinsip superposisi, maka kita juga hitung kembali V-nya, V keseluruhan, yaitu penjumlahan dari V1 dan V2. Ya, kita jumlahkan tadi hasil perhitungan ketika sumbernya terpisah. Nah, yaitu 2 ditambah 8. Ya. Sebelumnya kan V1-nya tadi 2, ya. Kemudian V2-nya adalah 8, sehingga kita dapatkan V-nya adalah 2 tambah 8, yaitu 10 volt. Oke, sehingga kita ketemu tegangan pada 4 ohm, yaitu V adalah 10 volt. Gitu, ya, secara bergantian dengan menggunakan prinsip teorema superposisi. Oke, selanjutnya ini adalah latihan, ya, ada 3 soal. Yang pertama, rangkaian seperti ini. Ada di sini ada 2 sumber, ya. Nanti Anda bisa menerapkan masing-masing secara bergantian. Kemudian diminta untuk menghitung VO, ya, di resistor 2 ohm.
Ya, tentu nanti VO itu adalah VO1 ditambah VO2. VO1-nya misalnya pada saat sumber arusnya yang bekerja, kemudian VO2-nya pada saat sumber tegangannya yang bekerja, seperti itu. Kemudian nanti hasil akhirnya dijumlahkan. Oke, itu nomor 1. Kemudian nomor 2 sama ya, cuman bedanya di sini ada 3 sumber. Nah, 3 sumber, Anda diminta untuk menghitung I, ya, besarnya arus I di sini dengan menggunakan teorema superposisi ya. Jadi sama nanti, berarti nanti pasti ada I1, I2 dan I3 ya, secara bergantian masing-masing bekerja sumbernya ini. Oke, kemudian nomor 3 juga sama, di sini diminta untuk menghitung I ya, untuk rangkaian ini ada 3 sumber juga ya. Ada 3 sumber. Oke, dan ini adalah kunci jawaban untuk masing-masing soal latihan tadi. Silahkan dicoba, jika ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas bisa menghubungi kami di sini. Baik, saya kira itu saja bahasan kita tentang teorema superposisi. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.